Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita akan menyambung firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu tema firman Tuhan adalah iman. Ya, kita berbicara minggu lalu tentang iman, bagaimana kita harus beriman. Lalu hari ini bagaimana iman itu kita praktekkan lewat ucapan. Nah, jadi iman kadang-kadang kita punya iman di hati, lalu hari ini kita belajar praktekkan dengan mengucapkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini, perkataan baik mendatangkan berkat. Ayo sama-sama kita ucapkan. Perkataan baik mendatangkan berkat. Ayo berdua, mungkin boleh bertiga. Ayo sampaikan kata-kata ini. 1, 2, 3. Perkataan baik mendatangkan berkat. Iya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan kepada orang percaya atau muridnya, dia bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Enggak pernah. Walaupun mungkin sekali-sekali murid berbuat salah, Yesus bilang, "Pergi, percaya bahwa aku menyertai engkau." Tapi murid-murid ini kadang enggak percaya, makanya waktu mereka ada di tengah laut, kadang-kadang mereka takut. Waktu lihat Yesus pun mereka bilang itu hantu. Apa kata Tuhan? "Hai kamu orang yang kurang percaya." Tuhan gak pernah bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak, begini saja gak percaya." Yesus gak pernah ngomong gitu. Atau kepada orang berdosa seperti Sakeus, kerjanya nipu orang, mengambil yang bukan miliknya. Tapi Yesus gak pernah bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Tidak pernah. Tapi satu kali Yesus pernah ngomong begini kepada satu kelompok orang yang disebut kelompok orang Farisi. Yesus bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ini perkataan yang pedas, perkataan yang tajam. Kalau hari-hari ini pun ada orang yang ngomong begitu, "Hai kamu keturunan ular." Kita disebut begitu, apalagi pakai bahasa karo atau bahasa tobat, tersinggung kita. "Hai keturunan nipe." Kan gak enak dengarnya. Bahasa Bataknya, keturunan ulo, kan gak enak ya. Gak enak kita mendengar, pasti gak suka gitu. Dulu pun orang gak suka, tapi kenapa Yesus bilang sama orang Farisi, "Hai keturunan ular beludak." Hai kamu orang yang tahu firman tapi tidak lakukan, kata Tuhan. Nah, orang Farisi itu orang yang tahu firman, tahu kaidah-kaidah, mereka hafal semuanya, mereka lebih jago dari murid-murid menghafal firman Tuhan, tahu. Tapi mereka tidak tanamkan itu di hati, makanya Tuhan bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kita lihat dulu ayatnya ya, bersama-sama dalam kitab Matius pasal 12 ayat 34-35. Saya bacakan. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Ada banyak orang Kristen pusing memikirkan cara berbicara yang baik. Bagaimana aku mengatur mulutku ini supaya yang keluar perkataan yang baik? Bagaimana aku mengatur mulutku ini supaya perkataan yang keluar kata-kata yang memberkati? Bagaimana aku harus menjaga mulutku ini? Kapan aku bicara, kapan aku berhenti bicara supaya orang lain terberkati? Hari ini saya mau katakan, ibu bapak, jangan pusing mengatur mulut, pusinglah memikirkan isi hati. Karena dari ayat ini jelas, kata firman Tuhan,
Bagaimana kamu bisa mengucapkan yang baik kalau perbendaharaanmu jahat? Berarti yang perlu hari ini kita lakukan belajar adalah sederhana. Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Sederhana. Kalau udah tangkap ini, udah bisa kita pulang. Kan sederhana, cuman ini yang saya mau sampaikan hari ini. Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik, maka akan keluar kata-kata yang baik. Coba tanya dulu kanan kirinya, udah nangkap kan? Bilang. Udah katanya? Udah bisa kita pulang ya kan? Hanya itu. Karena bagaimana kita bisa berkata-kata? Karena kalau dari dalam perkataan isinya perbendaharanya baik, pasti keluar baik. Saya bisa memberikan saudara pakaian kalau saya punya pakaian. Saya bisa bagi-bagi makanan kalau saya punya makanan. Saya nggak bisa kasih saudara mutiara karena saya nggak punya mutiara. Sama, kalau saya punya hal-hal yang baik di dalam, itu yang akan saya keluarkan. Saya akan sangat kesulitan mengeluarkan yang baik kalau di dalam jahat. Saya harus muter-muter kepala dulu, gimana saya ngomong yang baik kalau di dalam jahat. Sebaliknya, saya juga akan muter-muter di dalam memaki orang kalau di dalam baik. Saya akan kesulitan, gimana aku maki dia ya? Apa dulu ucapkannya? Bagaimana aku mengucapkan? Kenapa? Di dalam isinya baik. Jadi di sini ini buahnya, dari mulut ini buahnya, dari hati ini akarnya. Akarnya, batangnya yang perlu kita jaga, buahnya itu nanti akan mengalir sendiri. Mengalir sendiri, mengalir sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara semua, mana lebih banyak kamu dengar kabar baik atau buruk? Waktu kamu nonton televisi, waktu kamu lihat YouTube, waktu kamu baca koran, waktu kamu bercerita di mana saja, mana lebih banyak persentasenya? Hal baik atau hal buruk? Hal buruk ya kan? Kalau kita nonton televisi sekarang, sebentar kita nonton, paling 10% hal baik. Sisanya gempa bumi, pembunuhan, anak bunuh ibunya, kakak berantem adiknya, perang. Banyak sekali hal-hal yang kita dengar itu berita buruk dan sayangnya waktu kita dengar berita buruk itu tertanam di hati, terekam di kepala. Jadi tersimpan di hati, terekam di kepala. Makanya kalau kita di ladang gak ada orang sama sekali, kita aja yang kerja, kita udah mulai pikir, kalau ada orang gimana ya? Kalau tiba-tiba ada krusuk, langsung lihat siapa ya? Kenapa punya pikiran gitu? Karena beberapa kali kita mendengar ada orang bilang, hati-hati kalau di ladang itu bekerja sendiri, bisa jadi ada orang datang bermaksud gak baik. Apalagi kalau dengar krusuk, mungkin ada orang mengintip. Karena itu yang kita dengar, terekam dalam hati, tersimpan dalam pikiran. Coba kalau beberapa tahun yang lalu yang selalu kita dengar adalah begini. Aku kemarin gak ada orang di ladang, lalu ada dengar krusuk. Lalu tiba-tiba ada datang uang 1 plastik. Kan kalau kamu dengar kayak gitu kamu senang ya, krusuk. Puji Tuhan, udah mau datang uang 1 plastik. Kenapa kita gitu? Karena itu yang udah terekam. Kalau udah begini, nanti begini. Apa yang terekam, itu yang kita pikirkan. Itu yang dikonsumsi oleh hati kita dan itu yang terucap dari mulut kita. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, mengalami bagaimana tokoh-tokoh Alkitab alami, bagaimana luar biasanya perkataan itu mengubah hidup mereka, apa yang mereka lakukan. Kita buka dulu ayat pertama dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham pernah enggak takut? Pernah. Kita kenal Abraham itu bapak orang percaya. Kita selalu dengar kalau Abraham itu dia orang yang beriman, dia orang yang taat, tidak takut apapun, bahkan anaknya sendiri pun dia mau serahkan sama Tuhan, padahal dia tunggu bertahun-tahun lamanya. Tapi dicatat firman Tuhan, satu kali Abraham pun seperti bersungut, waktu dia belum terima anaknya Ishak. Untuk apa semua Tuhan aku kaya? Untuk apa kau berikan ini? Kan sebentar aku meninggal, nanti hambaku Eliezer lah yang mewarisi ini, karena kau gak berikan aku keturunan. Untuk apa Tuhan? Dia juga bersungut, dia juga menuntut, dia juga mulai berkata-kata yang menyimpang dari firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar. Jadi saya mendapat poin penting di sini, kalau kita sudah mulai kurang iman, kita harus belajar melihat keluar untuk mengisi iman kita, memenuhkan hati kita dengan firman. Tuhan berkata, coba lihat langit. Abraham lihat, hitunglah ada berapa bintangnya. Abraham coba hitung, gak bisa Tuhan. Nah Tuhan bilang, sebanyak itu nanti keturunanmu. Di lain ayat Tuhan bilang seperti pasir. Pasir itu gak bisa dihitung. Perlu kita tahu di Israel itu pasir banyak sekali. Di mana-mana pasir, makanya ada padang gurun, pasir. Lalu kalau malam itu bintangnya banyak, sehingga mudah sekali bagi Abraham jumpa pasir, malam jumpa bintang. Makanya kalau Abraham itu jalan, Abraham mulai ingat, pasir. Oh iya Tuhan bilang keturunanku seperti pasir banyaknya. Iya Tuhan, amin. Malam-malam mungkin dia belum tidur. Dia lihat lagi, bintang. Oh iya bintang, Tuhan bilang bintang itu seperti itu banyaknya nanti keturunanku. Oh iya Tuhan, amin. Aku percaya kami akan Tuhan berikan keturunan seperti bintang banyaknya, gak terhitung. Dia keluar dari apa yang selama ini dia pikirkan, dari penglihatannya secara jasmani, dia mulai keluar, dia mulai lihat caranya Tuhan, dia mau lihat sekarang bagaimana Tuhan mau nyatakan janjinya dalam hidupnya. Dan setelah ini, Tuhan berkata sama Abram, di sini namanya masih Abram, dia bilang, Abram, mulai sekarang ganti namamu Abram jadi Abraham. Abraham, apa artinya Abraham? Bapa segala bangsa. Apakah waktu namanya jadi Abraham, anaknya sudah ada? Belum ada bapak. Istrinya pun harus ganti nama dari Sarai menjadi Sarah. Apa artinya Sarah? Ibu segala bangsa. Cobalah kita bayangkan, di rumah mereka mulai bilang gini, Abraham, makan, kata istrinya. Ini kan semua orang tahu karena nggak bahasa kita aja kita nggak ngerti. Orang langsung tahu itu bapak segala bangsa, makan. Nah suaminya juga bilang, iya ibu segala bangsa. Coba kalau ada tetangga dengar-dengar, ini udah tua mungkin udah pikun ini dua-dua ya. Kurasa udah stres mereka ini karena udah tua nggak ada anak. Udah saling panggil memanggil itu bapak segala bangsa.
Ibu segala bangsa, anak belum ada, udah stres kayaknya ini ya, begitu pasti gitu. Kalau dia pergi pesta-pesta, kam janari kutandu, aku sugihan nari, oh, aku jinda nari, segelar ndo, siapa nama ndo? Bapak segala bangsa, oh puji Tuhan kata orang kan, mulai dia tanya, kan pasti curiga ini, bapak segala bangsa itu banyak. Berapa rupanya anak endu kok sampai nama endu bapak segala bangsa? Belum ada. Itu tantangan itu. Tapi dia berucap terus, bapak segala bangsa. Istrinya pun gitu, kalau ada arisan istrinya ditanya, siapa nama istrinya Pak? Ibu segala bangsa. Ibu segala bangsa. Dia ucapkan gak malu-malu. Nggak balik lagi namanya Sarai, enggak, terus namanya itu terus ibu segala bangsa. Setelah dia ucapkan dia nggak tarik, setelah dia ucapkan dia nggak batalkan, tetap namanya Abraham, kemanapun Abraham, Bapak segala bangsa. Walaupun waktu itu satu pun anaknya belum ada, dia ucapkan, dia perkatakan, Bapak segala bangsa. Saya ingat kalau dulu masih sering ada orang ganti nama, orang Karo ya, saya nggak tahu suku yang lain. Sakit terus, tiba-tiba diganti namanya Sehat, kan gitu, makanya namanya jadi Sehat. Kenapa berharap dengan begitu dia jadi sehat, dan betul dia jadi sehat? Bukankah itu juga sebuah perkataan iman? Walaupun orang Karo dulu belum mengerti itu iman atau bagaimana, tapi itu dia berharap dengan ganti nama dia jadi sehat. Dan itu udah betul rupanya. Namanya Sehat, jadi dia sehat. Ada anaknya bandel minta ampun, diganti Mehuli. Mehuli, ya kan? Mehuli. Tiap hari panggil Mehuli. Tiap hari dipanggil Mehuli. Datang lagi adeknya, kalau belum Mehuli yang tadi, lahir lagi adeknya. Kasih nama Merandal. Berharap apa? Merandal, kan gitu, merandal. Kalau perempuan merandalwati. Kalau laki-laki merandal kan, kalau perempuan lucu, tambah wati, merandalwati. Kenapa? Berharap itu terjadi dan diucapkan terus. Itu yang firman ajar. Ucapkan terus, perkatakan terus. Mulut Abraham gak berhenti menyebut namanya Abraham. Itu yang Tuhan bilang, Abraham. Dan Tuhan menggenapi sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Abraham. Jadi belajar memperkatakan perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ini adalah kisah 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan waktu Musa suruh mereka intai sebelum mereka mau masuk, ya. Lalu ada 12 orang ini akhirnya terbagi dua, 10 orang mengabarkan kabar buruk, 2 orang mengabarkan kabar baik. Nah, di ayat 31 pasal 14, ini kata yang 10 orang. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang 10 orang ini, apakah mereka melihat ada orang raksasa? Mereka melihat. Yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, apakah mereka juga melihat orang-orang raksasa? Mereka juga melihat. Apa yang membedakan?
Bedanya adalah yang mengisi hati mereka apa. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa berkata, aku melihat di sana pohon anggur yang bagusnya luar biasa. Itu buahnya luar biasa. Kulihat negeri itu berlimpah susu dan madunya. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa ngomong begitu? Karena dari sebelum berangkat pun hati Yosua, Kaleb itu sudah penuh firman. Makanya yang keluar firman. Yang dia lihat itu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan kan bilang sebelum mereka masuk, aku akan membawa engkau pada satu negeri di mana engkau gak menanam, kau ambil buahnya. Aku akan bawa engkau pada satu negeri, engkau gak perlu bangun rumah, tapi engkau bisa tinggal di dalamnya. Aku akan bawa engkau pada satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kau gak perlu beternak dulu, udah ada duluan. Itu yang firman bilang. Dan itu tertanam di hati Yosua dan Kaleb. Makanya waktu jumpa raksasa pun yang tetap keluar dia bilang, ada susu dan madu yang berlimpah, ada anggur yang bagus, negerinya subur. Yang 10 orang dengar, tapi tidak itu yang tertanam di hatinya. Yang tertanam di hatinya adalah apa yang dia lihat. Ada raksasa. Dan yang lebih parah, pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Coba kita baca dari ayat ini. Dari itu ya, mana tadi? Oh ya, dari gitu ya. 1, 2, 3. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ada Bapak Ibu yang mengucapkan ini dengan senyum? Sekiranya kami mati di padang Mesir ini atau di padang gurun ini. Gak ada ya. Pasti waktu ngomong semua masalah kita waktu mulai ngomong udah gak bisa. Pokoknya kalau udah itu gak ada menang, itu dapat undian. Gak mungkin ini, enggak. Kalau kita udah berkata itu pasti yang mengikuti itu kata-kata negatif. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di tempat ini. Bapak Ibu tahu apa kata Tuhan? Kita buka apa kata Tuhan kepada bangsa ini di ayat yang ke-26, pasal 14 ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Ayo Bapak Ibu, masih berani ngomong gitu? Lihat bangsa Israel ngomong biarlah kami mati di padang gurun ini. Tuhan jawab apa? Seperti yang kau katakan, demikian kulakukan padamu. Jadi betapa penting kita menjaga perkataan kita. Betapa penting kita mengawasi mulut kita. Bagaimana kita bisa menjaga perkataan? Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Bangsa Israel satu generasi hilang. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Karena mereka gak ikut sama-sama ngomong yang negatif. Mereka tetap berdiri, berkata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama satu ayat dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka mengulang-ulangnya.
Sikit-sikit mengulang-ulang, mampus, kan banyak gitu. Orang Kristen pun saya dengar gitu banyak, mampus aku. Sikit-sikit dia ngomong begitu, ngomongnya begitu terus. Lihat firman Tuhan bilang, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi gimana Tan? Nggak bisa lagi kami ngomong fakta. Kalau misalnya cabai kami keriting, masa kami bilang lurus nggak keriting? Enggak, kita masih bisa bicara fakta. Silakan berbicara fakta, tidak memanipulasi, jangan menipu. Tapi di dalam fakta yang Ibu Bapak sampaikan, tetap ada pengharapan. Ibu Bapak menangkap ya maksud saya. Kita masih bisa berbicara fakta. Anak kita tinggal kelas, boleh, jangan bilang naik kelas, itu perkataan positif Tan, enggak, itu perkataan menipu, berbohong, enggak masalah, kita berbicara fakta. Bagaimana anak Endo tinggal kelas, enggak apa-apa, mungkin ini jadi pelajaran supaya anak saya lebih siap ke depan, mentalnya lebih baik menghadapi teman-teman, umur juga bertambah, dia pasti lebih dewasa. Itu berbeda. Anakku ini tak jadi apa nanti, SD pun udah tinggal. Gimana lah, nggak mungkin lah kuliah begitu. Bagaimana menghadapi dosen nanti? Berbeda ya, kasusnya sama. Saudara masih bisa berbicara fakta, tapi dalam fakta yang Ibu Bapak sampaikan tetap ada iman, tetap ada pengharapan, tetap ada hidup berpasrah pada Tuhan. Bukan kata-kata yang melemahkan. Seperti tadi, mati saja kami, udah bangkrut kami, udah susah kami, nggak bisa lagi kami bangkit, sulit ini, enggak. Sekalipun kita dalam keadaan seperti saya bilang, keadaan negatif misalnya, panen kita nggak bagus, kita nggak perlu berbohong dengan mengatakan panen kita melimpah, nggak perlu. Kita tetap berkata bahwa panen kita nggak baik. 30% cuman kembali dari modal kami. Kan nggak beruntung namanya, modalnya cuma balik 30%. Tapi Tuhan baik, masih ada yang kami bisa dapatkan dari hasil ini. Ada tetap yang bisa kita syukuri, ada tetap yang bisa kita perkatakan dengan baik. Belajar memperkatakan perkataan yang baik. Nah, yang ketiga kita mau belajar dari kitab. Kita buka bersama Alkitab kita 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 35. Belajar dari seorang yang bernama Barzilai ya. Ini nama yang jarang kita dengar, tapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Barzilai. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 35. 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 35. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Nah, Ibu Bapak, Barzilai ini adalah seorang yang kaya. Kita tadi sudah baca ya. Waktu Daud itu mau dibunuh oleh anaknya karena anaknya mau ambil tahta kerajaan. Daud itu lari dari istana, dia pergi ke tempat pengasingan dan ada satu tempat jumpa sama Barzilai. Barzilai ini kasih mereka makan. Dia pelihara hidup Daud dan semua rombongan yang pergi sama dia. Tapi satu kali kenyataan berubah. Anaknya itu ternyata mati. Sehingga Daud boleh pulang kembali ke istana dengan baik.
Nah, waktu mau pulang, Barzilai juga ikut mengantar, mau menyeberangkan dia ke sungai Yordan. Daud bilang, Barzilai, kamu itu sudah sangat baik padaku, ikutlah sama aku ke Yerusalem. Aku yang akan pelihara kamu di sana. Karena engkau sudah baik sekali padaku. Ayolah tinggal di istana. Tapi Barzilai ini bilang, ya, umurku sudah berapa katanya? 80. Ada di sini yang sudah 80 tahun? Tidak ada ya? 80 ada? Enggak ya? Kupikir ada, rupanya begini saudara. Jadi kupikir kamu angkat tangan. Ada gitu, aku di hatiku, puji Tuhan ini tadi 80 masih cerah semua ya. Rupanya pekenal Bu. Nah, juga Barzilai ya. Barzilai ini 80 tahun, lalu dia bilang begini. Dia bilang di ayat 34. Berapa lama lagi aku hidup? Katanya. 35 dia bilang, masih bisa gin ku bedakan nanti yang baik dan tidak baik? Masa 80 tahun gak bisa bedakan yang baik dan tidak baik? Nah, lalu dia bilang lagi, masih bisa gak aku nanti merasakan apa yang ku makan dan apa yang ku minum? Gitu kata Barzilai. Udah 80 tahun aku, gak bisa lagi nanti ku bedakan enak gak babi panggang atau tahu, mana lebih enak katanya begitu. Aku gak tahu lagi. Atau masih bisa gak ku bedakan suara laki-laki atau suara perempuan? Wah bisa, mungkin begitu ya, 80 tahun udah sama semua. Udah gak sama, udah sama mungkin. Nah, apa gunanya hambamu ini lagi jadi beban? Itu yang Barzilai bilang. Tapi saya mau kita bandingkan dengan satu orang yang punya umur yang lebih tua dari dia. Namanya Kaleb. Ayo kita lihat dulu di Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 6. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 6. Yosua pun udah berumur 85 tahun Ibu Bapak. Jadi dia bilang begini ayat 10 pasal 14 ya Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Tapi luar biasa ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Lebih tua Kaleb. Tapi lihat perkataan Kaleb. Dia bilang aku masih sama kuat. Saya pikir gak mungkin sama kuat. Pasti berkurang tenaganya. Tapi lihat bagaimana orang yang di dalam Tuhan itu semangatnya gak pudar. Kekuatannya yang berasal dari Tuhan itu gak melemah. Pengharapannya orang yang di dalam Tuhan, umur itu hanya sebuah angka Bapak Ibu. Itu tidak mempengaruhi seorang bisa berkarya, berkembang, terus melayani, hidup bersuka cita. Itu tidak mempengaruhi sekalipun umurnya 85. Dia bilang aku masih bisa berperang. Banyak orang Kristen dengan umur yang dia miliki sudah mulai menahan hidupnya. Aku udah tua, janganlah kalian aja yang keluar. Aku udah tua, udahlah yang muda-muda sajalah. Aku udah tua, kenapa selalu bilang begitu? Karena yang ada di hatinya seperti Barzilai, apa yang dia lihat itu yang penuh di hatinya. Memang kalau kita lihat tetangga kita umur 80 tahun nggak bisa apa-apa. Tapi Kaleb di dalam Tuhan 85 tahun masih bisa lakukan banyak hal. Abraham umur 100 tahun masih berkarya luar biasa. Kenapa? Hatinya penuh firman. Kaleb bilang firman Tuhan selalu diawali dengan firman Tuhan. Makanya jangan kamu heran kalau sering kamu jalan-jalan terus kamu jumpa dulu itu teman satu alumni sekolah. Dia lebih tua nampaknya dari kamu. Kenapa? Karena kamu penuh firman. Ih, tua kali dia, kok bisa begitu? Saya sering jumpa sama
Teman-teman kami Pak Gembalam itu siapa andu? Kupikir tah mamanya, bapak tuanya, temanku SMA itu katanya. Ih, udah berumur sekali saya pikir. Kenapa bisa begitu? Orang yang gak kenal Tuhan, yang mengisi hatinya apa yang dia lihat. Memang betul kalau umurnya sudah 80 tahun, yang kita lihat tetangga kita. Udah sulit lakukan apapun, udah sulit kerjakan apapun, butuh bantuan orang lain. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kekuatannya tidak memudar, semangatnya tidak patah, semangatnya tidak kendor, dia masih tetap bisa berkarya. Kenapa? Penuh firman. Jadi kita pertimbangkan hari ini. Saya pikir semua kita akan memilih untuk penuh firman. Sehingga tidak akan pernah pudar semangat kita, patah semangat kita, pengharapan kita masih tetap bisa berkarya. Puji Tuhan di tempat ini walaupun sudah berumur saya lihat banyak menjadi panutan kita orang tua di sini, masih semangat. Bahkan kita yang masih muda-muda harusnya malu melihat orang tua kita. Mereka masih semangat, walau umur sudah tua, ibadah. Kalau karo ekel kadang gak nampaknya mobil datang pun atau enggak, jalannya Siti ku tengah karo ekel kata orang. Siti ku tengah ya, karena aku pinggir, ku tengah. Tapi semangat kan. Lah mau katakan aku tunduk saja rumah nakai. Kalau ada kesempatan ayo, kenapa? Isi firman, karena kita tahu waktu kita bertemu dengan saudara seiman, jumpa dengan persekutuan kita pasti dikuatkan, roh kita dibangkitkan. Dan itu yang kita perkatakan. Barzilai penuh hatinya dengan apa yang dia lihat. Kaleb penuh hatinya dengan firman Tuhan. Barzilai udah gak bisa bedakan makanan enak dan tidak enak. Barzilai gak bisa bedakan suara laki-laki dan perempuan. Barzilai itu tidak tahu bedakan yang baik dan yang baik. Tapi Kaleb kekuatannya masih sama. Semangatnya masih sama, kekuatannya masih sama seperti waktu aku dulu disuruh Musa berperang. Kita pun memilih hal yang sama, isilah hati kita dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali, sangat banyak hal-hal yang baik yang belum kita temukan saudara dalam firman Tuhan. Masih banyak sekali kita harus banyak membaca firman, gali firman setiap hari. Apa yang kita dengar selama ini tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh firman. Jangan merasa cukup banyak yang sudah kita tahu, masih banyak yang belum kita tahu. Saya hari-hari ini baca kitab 2 Tawarikh tentang raja-raja di Israel, di Yehuda. Bolak-balik, rajanya ganti. Setiap kali ada raja yang memperhatikan rumah Tuhan, selalu Tuhan bela dengan luar biasa. Tapi setiap kali raja yang lain menggantikan dan mulai tidak peduli rumah Tuhan, maka kerajaan itu pasti hancur. Saya bilang sama suami saya, luar biasa Tuhan ini kalau diperhatikan rumahnya. Itu makanya kita janganlah berhenti memikirkan rumah Tuhan. Begitu saya bilang, apapun yang paling kecil, ayolah kalau bisa terus apapun yang bisa untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan gak boleh berhenti diperhatikan. Apa saja, selalu pikirkan apa yang terbaik. Bagaimana lagi supaya rumah Tuhan ini bertambah baik. Gak boleh, udah bisa begini. Oh udah bisalah begini. Ini udah cukup, tidak harus terus memikirkan. Karena saya lihat begitu yang dilakukan oleh raja-raja di kitab 2 Tawarikh Ibu Bapak. Setiap kali Raja Yosia bangun rumah Tuhan, Tuhan bela. Tapi ada satu raja yang gak peduli rumah Tuhan, Tuhan gak bela. Artinya saya pun harus belajar selalu peduli rumah Tuhan. Karena itu yang Tuhan suka. Dari mana saya belajar? Saya baca firman. Sebelumnya saya pun tidak mengerti. Saya pikir, misalnya kalau seperti kita di Sugihno, udah ada atapnya, udah ada lantainya, udah puji Tuhan, udah bisa beribadah, gak kena angin, puji Tuhan. Ternyata Tuhan bilang gak cukup, harus terus apalagi yang bisa. Dari mana saya dapat? Saya belajar baca firman Tuhan. Jadi masih banyak yang bisa kita pelajari. Miliki kecintaan. Hari ini saya mau menjadikan PR bagi kita semua. Semua kita. Di rumah kita masing-masing. Jika ada yang berkata yang negatif, langsung tegur. Jangan, gak boleh lagi perkatakan negatif. Harus perkatakan yang positif. Bangkitkan semangat. Di Komsel misalnya ada yang kesaksian,
Mesra kesusahan telan ibu banci, langsung tegur. Firman Tuhan bilang gak boleh begitu, harus. Saya rindu semua jemaat di tempat ini. Mulai hari ini, ayo belajar semua perkatakan hal yang baik. Perkatakan hal yang baik, karena perkataan yang baik itu yang akan mendatangkan kebaikan. Amin. Firman Tuhan berkata, aku akan lakukan kepadamu seperti apa yang kamu katakan. Belajar memperkatakan hal yang baik, belajar memperkatakan hal yang baik. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita gemakan, kita akan memakan buahnya. Itu firman Tuhan saat pagi hari ini. Puji Tuhan, biarlah semua kita pulang dari tempat ini membenahi hidup kita bersama-sama. Mulai belajar praktek memperkatakan firman Tuhan. Haleluya.